Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang dimintai maaf Ustadz, tapi jawabannya malah sampai mati tidak akan mau memaafkan. Ini bagaimana Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tentu ya sama-sama kita ketahui bahwa dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat memuji dan juga memotivasi kita, dan bahkan Allah berikan balasan bagi orang yang suka memaafkan. Dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seperti langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat, kriteria orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang bertakwa itu yang berhak mendapatkan ampunan dari Allah dan surga Allah yang luasnya seperti langit dan bumi ialah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini dia. Yaitu orang yang suka berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah, dan mereka menahan emosinya, dan juga orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Ini merupakan perintah dari Allah dan serta motivasi agar kita memiliki sifat pemaaf kepada orang lain. Nah, adapun ya kalau seandainya kita tidak memaafkan, tentunya ini menyelisihi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita memaafkan, mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan siapa yang nggak pernah berbuat salah. Dan mungkin bisa jadi kita sering berbuat salah kepada orang lain, dan kita berharap kalau kita salah orang memaafkan. Nah, begitu juga dengan orang yang berbuat salah kepada kita, mereka berharap ketika mereka minta maaf, kita maafkan kesalahan mereka. Toh juga kalau kita memaafkan, pertama kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, dan bisa jadi kita termasuk orang yang bertakwa yang berhak mendapatkan surga Allah yang luasnya seperti langit dan bumi. Nah, bagaimana kalau seandainya kita yang bersalah kepada teman kita? Ya tentunya kewajiban kita kalau kita bersalah meminta maaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, kata beliau, man kana indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu al-yawma minhu al-yawma. Barang siapa yang dia memiliki kesalahan atau pernah menzalimi saudaranya, maka mintalah maaf, minta dihalalkan pada hari ini. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum datang hari yang tak berguna lagi atau tak ada lagi yang namanya dirham maupun dinar, tak punya lagi kita harta. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu nggak berguna lagi yang namanya anak, istri ataupun harta. Nggak berguna itu semuanya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Artinya apa? Pada hari inilah kesempatan kita. Kalau kita berbuat salah kepada orang lain, minta maaf, minta dihalalkan. Jangan sampai masalah ini terbawa pada hari kiamat. Nggak bisa lagi berguna apa-apa. Apa yang ada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, yang ada ialah ketika kita menzalimi saudara kita pada hari ini, keluarga kita, orang tua kita, teman kita, sahabat, tetangga kita, nggak ada lagi namanya harta, tebusannya ialah pahala kita diambil, diberikan kepada mereka yang kita zalimi. Atau ya, dosa mereka kita ambil dipindahkan kepada kita. Ini juga Nabi sebutkan tentang hadis orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah orang yang datang kelak pada hari kiamat banyak membawa pahala. Pahala sholat, puasa, sedekah. Tapi ketika dia di dunia, dia banyak berbuat zalim kepada orang lain. Dia suka mencaci maki, menghina, menghibah, memukul, mengambil harta orang lain. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan pahala-pahala dia ini dibagikan kepada orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang dia zalimi. Nah, kemudian ya habis pahalanya, tapi orang yang dizalimi masih banyak. Maka dosa-dosa mereka dipindahkan ke dia. Pahalanya habis, dosa bertambah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pun dicampakkan ke neraka. Inilah orang yang bangkrut. Nah, ini kewajiban kita. Jadi yang pertama tadi, ketika ada orang salah, minta maaf, kita maafkan. Ketika kita salah, maka minta maaf kepada orang yang telah kita berbuat salah kepadanya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita sudah berusaha? Ya, nah kewajiban kita ialah melaksanakan perintah dari Nabi dan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi perintahkan kepada kita, kalau kita pernah berbuat zalim kepada orang lain, berbuat salah kepada dia, minta maaf. Itu kewajiban kita. Nah, kemudian orang yang kita minta maaf kepada dia nggak mau memaafkan kita,
Yang penting kewajiban kita sudah lepas. Baik. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bertobat, beristighfar kepada Allah, memohon kepada Allah jangan sampai kezaliman kita ini terbawa sampai hari kiamat. Nah, adapun dia tidak mau memaafkan kesalahan kita, maka ini akan terbawa ya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lepas Baik. kewajiban kita. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan itu dia jawabannya Bunda Ferry yang ada di Palembang. Memang kewajiban kita adalah meminta maaf setelah kita berbuat zalim, Ustaz. Ya, begitu. benar. Adapun orang yang kita zalimi tidak maafkan kita setelah kita meminta maaf, mungkin itu urusannya Dengan dia Allah dengan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala.